Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gisna Mahya akan mempresentasikan apa sih teknik in vivo exposure dan analisis transaksional itu. Simak baik-baik ya. Yang pertama ada yaitu teknik in vivo exposure. In vivo exposure adalah teknik terapi perilaku yang melibatkan paparan langsung terhadap situasi, objek, atau kondisi yang menimbulkan kecemasan atau ketakutan dalam lingkungan nyata. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi respon kecemasan melalui proses habituasi, yaitu dengan membiasakan klien menghadapi sumber ketakutan secara bertahap, hingga ketakutan tersebut menurun atau hilang sama sekali. Project goals dari teknik in vivo exposure ini adalah pendekatan ini sering digunakan dalam menangani fobia spesifik, gangguan kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, dan gangguan obsesif kompulsif, yaitu OCD. Melalui paparan secara berulang dan terkontrol, klien belajar bahwa situasi yang mereka takuti sebenarnya tidak membahayakan, sehingga membantu mereka mengembangkan keberanian dan keterampilan mengatasi kecemasan. Langkah-langkah dalam pelaksanaan teknik in vivo exposure itu apa aja? Yang pertama ada identifikasi ketakutan spesifik, yaitu konselor membantu klien mengidentifikasi situasi atau objek yang memicu kecemasan. Dan yang kedua yaitu menyusun hierarki ketakutan si klien. Klien dan konselor membuat daftar situasi yang memicu kecemasan dari yang paling ringan hingga yang paling berat, yaitu graded exposure. Yang ketiga yaitu paparan bertahap. Klien menghadapi situasi yang menimbulkan ketakutan dimulai dari level yang paling rendah dalam hierarki. Nah, yang keempat ini goals-nya yaitu habituasi. Dengan paparan berulang, respon kecemasan akan berkurang secara bertahap karena otak belajar bahwa situasi tersebut tidak membahayakan. Oke, selanjutnya ada analisis transaksional. Analisis transaksional adalah pendekatan psikoterapi yang dirancang untuk memahami dan menganalisis pola interaksi antar individu serta dinamika kepribadian seseorang. Berdasarkan konsep bahwa setiap orang memiliki 3 ego states utama, yaitu ada parent, adult, dan child. Nah, analisis transaksional ini dikembangkan oleh Eric Berne pada tahun 1950-an. Pendekatan ini berfokus pada cara orang berkomunikasi satu sama lain dan bagaimana pola komunikasi tersebut dipengaruhi oleh ego state mereka. Nah, selanjutnya yaitu project goals dari analisis transaksional, yaitu untuk membantu individu menyadari pola interaksi yang tidak efektif atau disfungsional, menggantinya dengan pola komunikasi yang lebih sehat dan produktif, serta meningkatkan pemahaman diri untuk memperbaiki hubungan interpersonal dan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan dalam melakukan analisis transaksional. Yang pertama ada membangun hubungan terapeutik, yaitu konselor menciptakan suasana yang aman dan mendukung untuk memfasilitasi klien dalam berbagi cerita yang terbuka. Yang kedua ada identifikasi ego state, yaitu konselor membantu klien mengenali dan memahami 3 ego state utama yang mempengaruhi pola pikir, perasaan, dan perilaku si klien. Yang ketiga ada analisis transaksi, yaitu menganalisis pola komunikasi antara klien dan orang lain berdasarkan ego state. Nah, yang keempat ada analisis naskah hidup atau life script. Nah, klien ini diajak untuk mengenali naskah hidup mereka atau pola dasar yang terbentuk sejak masa kecil yang seringkali menentukan cara mereka berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, naskah ini berupa keyakinan negatif atau pola perilaku yang membatasi potensi diri.
Selanjutnya ada identifikasi dan pemecahan permainan psikolog. Di sini konselor membantu klien mengenali games atau pola interaksi manipulatif yang sering dilakukan secara tidak sadar. Nah, contoh yaitu kenapa selalu saya yang salah begitu. Klien dilatih untuk keluar dari pola ini dengan meningkatkan kesadaran dan mengubah cara interaksi mereka. Dan selanjutnya ada promosi kesadaran dan perubahan. Konselor membantu klien memahami bahwa mereka dapat memilih untuk merespons situasi dan dari ego adult yang logis dan rasional. Dan terakhir ada penutupan dan evaluasi. Konselor bersama klien mengevaluasi perubahan pola komunikasi dan hubungan interpersonal si klien. Oke, cukup sampai di situ saja. Thank you sudah mendengarkan presentasi dari saya. Sekian dari saya.